kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Injil Tuhan kita Yesus hari ini berkisah tentang perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang orang yang terluka karena penyamun merampoknya dan Samaria. Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menjawab seorang ahli kitab suci, ahli Taurat, yang sudah mengatakan bahwa seluruh isi hukum Taurat telah aku lakukan. Jadi bagaimanakah cara hidup kekal itu? Bagaimanakah jalan hidup kekal itu? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Tentunya dia seorang ahli Taurat, ahli kitab suci. Dia mengerti benar hukum-hukum yang ada di dalam kitab suci. Si ahli Taurat ini ingin membenarkan dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah sesama manusia itu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bahkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sering seperti ahli Taurat ini yang ingin membatasi kasih kepada sesama itu dengan suatu pertanyaan, siapakah sesama bagiku? Kasih itu tidak terbatas. Santa Maria Skopsova mengatakan Tuhan Maha Tahu, tetapi ada satu yang tidak diketahui Tuhan. Tuhan Maha Tahu, tetapi ada satu yang tidak diketahui Tuhan. Tuhan tidak mengetahui batas kasih-Nya. Dia tidak tahu di mana batas kasih Allah. Kasih itu tidak terbatas. Di hari Jumat yang lalu, Romo pulang ke Palembang. Romo merayakan perayaan Malaikat Agung Mikael dan segenap kuasa sorgawi yang tak berjasad jasmani, karena itu adalah nama paroki dari gereja di Palembang. Di dalam rumah, karena itu rumah Romo, di halamannya itu ada gerejanya. Di rumah Romo ditanya sama keponakan, Om, sudah mau Natal, di sosial media lagi heboh, katanya Natal nasional akan diadakan oleh pemerintah, tapi donasinya untuk Gaza, untuk Palestina. Terus banyak yang komentar, Om, masa orang Kristen nyumbang untuk Gaza? Terus ada yang komentar lagi, Om, wong di Indonesia aja banyak yang menderita, masa sumbangannya untuk Gaza? Kita ingin membatasi kasih yang kita berikan kepada sesama, seolah-olah kasih itu cuma untuk bangsa kita sendiri. Kasih untuk bangsa sendiri bukan kasih namanya. Itu namanya rasisme. Kasih untuk keluarga sendiri, banyak dari kita sering membatasi kasih itu. Wah, keluargaku aja sedang banyak kebutuhannya, masa kita bantu orang yang jauh di Gaza, di Palestina?
Atau masa kita bantu orang lain, wong keluarga sendiri kita aja menderita. Lagi-lagi kita membatasi kasih yang ingin kita berikan kepada sesama. Kasih untuk keluarga saja itu bukan kasih namanya. Itu nepotisme. Ada lagi yang bilang, oh, jemaat kita di gereja masih banyak tuh yang berkekurangan. Ngapain kita bantu agama seberang? Kasih, kalau cuma membantu jemaat gereja kita aja itu bukan kasih namanya. Itu sektarianisme. Dan ponakanku bilang, kalau om, jajanku nggak seberapa. Dia bilang itu, masa aku mau bantu di Gaza, apalah artinya uang jajanku yang cuma 12.000 ini. Kalau kau cuma mengasihi dirimu sendiri lebih daripada kasihmu kepada orang lain, itu bukan kasih namanya, tapi narsisme, egoisme. Kasih itu tidak dibatasi. Lalu gimana om? Ya kalau kau punya 12.000, kalau kau pengen bantu bangsamu sendiri dan ingin mengasihi dirimu sendiri juga, dan ingin juga membantu orang yang membutuhkan di Palestina sana, 4.000 kau buat jajanmu sendiri, 4.000 kau kasih untuk mungkin ada korban banjir di negaramu sendiri, dan mungkin 4.000 kau donasikan untuk ke Palestina. Tidak ada yang namanya alasan pengecualian di dalam kasih. Kita sering mengelompokkan kasih ini. Kasih ke keluarga saja, kasih seagama saja, kasih pada bangsa sendiri saja. Kita lupa bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Dia mengasihi, memberikan terang yang sama bagi orang yang berdosa dan orang yang mengasihi Dia. Jika kita menjadi ikon Kristus, maka kita harus tidak lagi membuat batasan di dalam kasih kita. Sehingga kita tidak lagi bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Pada Injil hari ini di dalam perumpamaannya, Yesus mengatakan ada seorang asing yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini di tengah jalan itu dirampok sampai habis-habisan, kemudian dia dianiaya sampai setengah mati. Yerusalem dan Yeriko. Kota Yerusalem itu letaknya 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Yeriko itu kota yang letaknya 250 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem itu adalah lambang kerajaan sorga. Bahkan di banyak surat rasul dikatakan Yerusalem sorgawi, kota Allah yang hidup. Yerusalem perlambang sorga dan Yeriko itu adalah perlambang dunia. Orang yang dianiaya itu adalah lambang kita semua, manusia yang jatuh dalam dosa. Dan para penyamun itu adalah iblis yang menganiaya kita sehingga kita setengah mati. Karena
kedagingan kita mati, tapi roh kita kekal. Sehingga disebut di dalam perumpamaan Yesus tadi, orang yang dianiaya ini setengah mati. Ada dua orang yang datang sebelumnya, seorang imam dan seorang lagi adalah orang Lewi. Kedua orang ini bukan orang yang tidak mengerti isi kitab suci. Kedua orang ini bukan orang yang tidak mengerti hukum kasih. Tetapi kenapa dia tidak mau membantu orang yang teraniaya ini? Karena imam dan orang Lewi saking mengertinya dengan kitab suci, sampai-sampai dia karena terlalu memegang hukum Taurat, karena di dalam salah satu hukum Taurat tertulis orang yang mati atau orang yang menyentuh orang mati itu dinajiskan karena mayatnya. Kalau kita menyentuh orang mati di dalam hukum Taurat, kita najis. Di dalam hukum Taurat juga tertulis kalau kita menyentuh darah, kita najis. Itulah sebabnya karena orang imam dan orang Lewi ini tidak mau menajiskan tubuhnya, karena dia baru dari Yerusalem, artinya dia baru beribadah di dalam bait Allah. Ketika dia bertemu dengan orang yang sekarat ini, sehingga dia tidak mau membantu orang ini. Akhirnya hukum yang dia pegang itu melupakan hukum yang terbesar, yaitu hukum kasih. Santo Yohanes Chrysostomos mengatakan, hukum sebaik-baiknya hukum, jika hukum itu tidak dilengkapi kasih, maka hukum itu mengantarkan kita kepada kematian diri kita sendiri. Jadi di dalam menjalankan hukum-hukum, bahkan hukum gereja kita, yang paling tinggi tatanannya itu harus kasih di atas segalanya. Kemudian Yesus berbicara juga di dalam perumpamaannya tentang orang Samaria. Orang Samaria ini para bapak gereja sepakat adalah ikon atau gambaran Yesus sendiri. Orang Samaria dihina, dibenci oleh orang-orang Yahudi, tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi, seperti Yesus sendiri yang dihina dan dibenci, dikatakan sesat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Samaria itu mau datang untuk setidaknya melihat orang yang terluka ini. Ketika dia mendapati bahwa orang yang terluka ini ternyata masih hidup, orang Samaria ini akhirnya membungkus lukanya, membasuh lukanya dengan anggur dan dengan minyak. Seperti Kristus sendiri, jika kita adalah orang yang terluka karena dosa-dosa kita, jika kita adalah orang-orang yang terluka karena dosa yang dilakukan oleh bapa leluhur kita Adam, bahkan oleh dosa kita sendiri, kita dianiaya,
Yesus membasuh kita dengan minyak urapan karunia Roh Kudus, dan Yesus pula menebus kita dengan darahnya yang dilambangkan dengan anggur di dalam Injil hari ini. Tidak sampai di situ. Orang Samaria itu membawa orang yang terluka ini di atas keledainya. Tunggangan Yesus apa? Keledai. Jadi orang Samaria ini adalah gambaran Yesus sendiri. Dan Yesus, orang Samaria ini, membawa orang yang terluka ini ke penginapan. Penginapan itu, Bapak Gereja mengatakan penginapan ini adalah lambang gereja. Yesus membawa setiap orang yang terluka. Yesus membawa setiap orang yang berdosa karena terluka karena dosa-dosanya. Yesus membawa kita semua yang berdosa ini ke dalam gereja kudusnya. Itulah sebabnya gereja tidak menjadi suatu tribunal penghakiman seharusnya, tetapi menjadi rumah penginapan bagi orang-orang yang terluka. Tidak sampai di situ, Yesus membayar penginapan itu dengan uang 2 dinar. Yesus telah membayar kita di awal. Kita sudah tunai dibayar supaya kita dirawat oleh gereja kudusnya. 2 dinar ini adalah lambang dari sakramen pembaptisan dan sakramen Ekaristi. Ini adalah perumpamaan yang ditafsirkan oleh bapak-bapak gereja kita, sehingga kita dapat tahu bahwa perumpamaan itu terkait kita sendiri. Kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terluka, yang membutuhkan perawatan. Dan kita sebagai gereja, kita harus membuat gereja ini sebagai penginapan bagi orang-orang berdosa. Kita harus menampung semua orang, tidak memandang agamanya apa, tidak memandang suku bangsanya apa, tidak memandang dia dari keluarga mana. Lagi-lagi Romo ingin mengutip perkataan dari Santa Maria Sophosa. Sungguh banyak orang yang terluka di jalan. Pada saat ini, marilah kita semua menjadi orang-orang Samaria yang baik hati. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.